bahwa ibu kota negara itu adalah untuk semua. Kita tidak meniru, maaf, Singapura dan lain sebagainya. Jangan masyarakat yang asli yang berada di situ dimarginalkan. Sebab bagaimanapun sampai detik ini, pemindah IKN masih terjadi pro dan kontra. Secara legalitas kita di DPR sudah mensahkan. Tapi di ruang luar ini masih dipertanyakan. Tentu kita harus arif dan bijaksana terhadap sesuatu yang sangat sensitif itu. Saya berharap Pak Bambang bersama kawan-kawan fokus kepada apa yang menjadi nilai-nilai luhur kenapa ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke ibu kota negara Nusantara ini. Tentu banyak nilai-nilai dan saya tidak akan mengungkapkan itu. Terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Yang kedua adalah adanya keinginan pemerintah untuk melaksanakan perayaan hari ulang tahun ke-79 di ibu kota negara Nusantara itu. Saya belum ini dibangun, saya mempersepsikan di mana saja bisa melaksanakan hari proklamasi itu. Di sawah pun juga bisa, nggak ada bangunan pun juga nggak ada masalah. Itu pandangan saya ketika itu. Namun saya minta juga kepada Pak Bambang bersama kawan-kawan untuk mempresentasikan sebetulnya kehendak Presiden yang sebenarnya itu ingin adanya hari proklamasi itu dilaksanakan di situ. Bentuk daripada pembangunan itu seperti apa? Jadi ada proyeksi-proyeksi. Tadi saya pertama mengatakan hari merayakan itu dimanapun saja bisa, nggak ada masalah. Ada bangunan, nggak ada bangunan sama saja. Yang penting ada semacam show of force yang kita lakukan bahwa di sini kita pertama melakukan hari ulang tahun kemerdekaan. Tapi saya menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden, beliau punya obsesi. Yang obsesinya itu tentu harus diwejawantahkan oleh Pak Bambang bersama kawan-kawan. Dalam bentuk apa sehingga proyeksi itu dan antara yang diinginkan dengan apa kenyataan nanti itu betul-betul sesuai dengan harapan dan masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap otorita ini betul-betul bekerja secara profesional. Kemudian tadi sudah disinggung oleh pimpinan Pak Samsul Rizal, model daripada IKN ini, apakah kita memindahkan Jakarta ke IKN? Dan kita juga sudah pernah kunjungan kerja ke Australia dan lain sebagainya, kita tatap, kita perhatikan dan lain sebagainya. Bagaimana ini menjadi ibu kota dunia yang modern yang disampaikan oleh Pak Bambang itu. Saya lihat terkesan bagi saya, ini kesan saya. Otorita ini ada semacam kegamangan terhadap kesepian daripada ibu kota negara sehingga dibuatlah berbagai program-program yang pada intinya padahal kita menginginkan ibu kota negara itu adalah ibu kota negara, apakah seperti Putrajaya dan Sydney yang disampaikan yang di Australia dan sebagainya itu. Harusnya kita kan harus konsisten. Jadi kita tidak perlu apa yang dikatakan di Cina tadi dari 300.000 17 juta, apakah itu yang menjadi model? Menurut saya bukan ke sana. Saya tidak bangga terhadap terjadinya arus urbanisasi dengan adanya pembangunan ibu kota negara, berpindahlah penduduk dari satu penduduk ke penduduk yang lain, akhirnya jumlahnya melebihi Jakarta.
Padahal nilai-nilai luhur daripada perpindahan ini dalam rangka karena banyaknya masalah-masalah Jakarta dengan berbagai problematikanya untuk kita tinggalkan sehingga ibu kota negara ini betul-betul seperti ibu kota negara yang modern yang kata Pak Bambang yang sering saya sudah sangat sering ke sana. Jadi kebetulan ketika sebelum dibangun kita dengan helikopter melihat dari Yano belum ada sentuhan apapun daripada pembangunan. Oleh karena itu ini ambivalensi ini perlu ketegasan dari Pak Bambang untuk menegaskan tadi dikatakan masalah Cina dan lain sebagainya. Kemudian adalah di halaman 12 Pak Bambang menyatakan ada P1, P2, P3 dan P4. Yang ingin saya pertanyakan dan saya dalami terhadap P3 dan P4 ini adalah pemindahan. Kita memang mempertanyakan, memperdebatkan tentang istilah otorita ketika di Pansus. Nusantara itu hadir setelah last minute yang disampaikan oleh, karena ketika itu titik dalam kurung. Sekarang proses yang akan dilakukan itu adalah pemindahan, Pak Bambang. Yang dipindahkan itu bukan barang. Yang dipindahkan ini adalah orang. Dan orang ini adalah orang-orang yang profesional. Yang punya tugas fungsi tentang kepemerintahan. Tentu punya banyak dinamika, problematika, dan persoalan. Yang dikatakan tadi saya lihat juga pembangunan. Ini apakah juga jadi karena memindahkan ini jangan menimbulkan permasalahan baru. Ini juga perlu diantisipasi agar nanti jangan menjadi bumerang ketika ada proses pemindahan itu dengan berbagai persoalan. Ini perlu saya tekankan karena sebagaimana kata Pak Bambang tadi, pada tahun ini akan dilakukan hal yang Bapak sampaikan. Terakhir adalah Pak Bambang juga menyampaikan tentang update pembangunan IKN dengan berbagai, saya tidak usah ungkapkan terlalu panjang. Persentasenya pun juga sudah diungkapkan dan grand design-nya juga sudah diperlihatkan kepada kami bersama. Yang ingin saya pertanyakan adalah kalau anggaran yang Bapak sampaikan itu tentu anggaran operasional, bukan pembangunan. Nah, ya jangan salah nanti, kok sangat kecil sekali. Pembangunan ibu kota negara, istana saja, rumah menteri dan lain sebagainya. Supaya juga media jangan salah menangkap terhadap anggaran yang sangat kecil kalau itu adalah bagian daripada pembangunan itu. Artinya adalah otorita IKN hanya memanage dan anggarannya adalah sekian. Pembangunnya di luar daripada itu. Menurut kacamata saya. Dan saya yakin terhadap hal itu karena terlalu kecil. Oleh karena itu fokus saya adalah persentase yang Bapak sampaikan ini ada yang baru 58%, ada yang 78%, ada yang 65%, ada yang 54%, ada yang 23%. Target selesainya Juni malah. Komenko 2. Progresnya Februari tanggal 29 Februari baru 23%. Target penyelesaiannya Juni. Itu yang agak ekstrim yang saya lihat. Dan juga ada beberapa variabel yang lain yang saya tidak usah ungkapkan karena juga sudah ditayangkan. Bagaimana tentang hal ini? Kalaupun terjadi pergeseran, misalkan target yang ingin disampaikan, yang ingin diwujudkan itu, kalaupun bergeser, bagaimana? Sebab bagaimanapun tentu akan berdampak pula kepada proses pemindahan aparatur sipil negara yang mana tentu ini juga sudah punya progres juga yang dilakukan oleh pihak pemerintah berkaitan tentang bagaimana sukses pemindahan ini dan ini tentu akan menimbulkan
masalah juga kalau ini tidak dimanage sedemikian rupa, sebab pintu masuknya tentu otorita yang mempersiapkan semua itu. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Pak Gaus, Pak Wahyu. Terima kasih Ketua. Selamat siang semua kawan-kawan pertemuan pertama setelah pemilu. Yang terhormat Pak Bambang, ya tadi kita sudah bicara Pak ya. Saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu Pak terkait pemeliharaan. Orang Indonesia ini Pak hobi membangun tapi seringkali lupa memelihara. Jadi tolong dihitung baik-baik karena banyak sekali bekas bangunan, bekas kegiatan PON itu yang tidak terpelihara. Jangan sampai karena jadi begini Ketua, kita ini IKN ini cuman koordinasi aja, yang bangunnya Menteri PU Ketua. Jadi mereka ini tidak tahu juga bagaimana kondisi barangnya nanti. Jadi diserahkan barang sudah itu baru dipelihara. Jadi tolong diperhatikan juga nanti tentang biaya pemeliharaan seluruh fasilitas yang ada. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan Pak, bahwasanya ini kota baru. Kota baru ini jangan sampai nanti tata ruangnya jadi semerawut sehingga kita tidak bisa mengatur alur transportasi publik. Sehingga terjadi lagi kemacetan, memang untuk jangka panjang. Kemudian yang terakhir, saya lihat tadi kan ada 112 Pak ya bangunan yang akan dikerjakan segera ya. Kita memahami bahwasanya banyak prioritas yang dibutuhkan, baik kantor kementerian dan sarana-sarana pendukung yang lainnya. Karena itulah saya secara pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terakhir sekali saja Ketua pembangunannya, karena kan kita melihat bahwasanya prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara itu sedemikian masif, sedemikian besar, jadi kita harus mengalah memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah. Jadi mungkin setelah seluruhnya selesai ya barulah kitalah yang terakhir. Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja Ketua, itu saja. Terima kasih Ketua. Memang beberapa periode lagi Pak di DPR. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Cornelis. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Pak Ketua dan Wakil Ketua, rekan-rekan anggota Dewan yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan. Yang terhormat Kepala Otorita IKN beserta seluruh jajarannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan ibadah puasa. Saya tidak banyak-banyak Pak. Satu, saya ingin bagaimana pesan Presiden. Tanggal 17 Agustus 2024 itu sudah bisa upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kira-kira ini tercapai atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, Dayak balik itu jangan dimusnahkan. Ini udah ada riak-riak saya dengar. Kalau memang kampungnya itu perlu diinklaf, inklaf. Jangan dibuat kayak aborigin atau Indian di Amerika atau Peking di Eropa. Nanti tinggal nama. Ini perlu dicermati benar-benar. Jadi kami Dayak itu jangan dimusnahkan. Saya ngomong terang-terang ya ini.
tolong betul-betul dicermati, kalau perlu diinklap. Nah yang terakhir, ini kan banyak tanah-tanah negara. Dalam hutan produksi, dalam hutan apa-apa macam-macam namanya itu, ada HTI, ada apa. Nah bagaimana itu ganti ruginya? Ada ganti rugi atau tidak? Karena orang kan sudah dikasih izin, perusahaan kan sudah dikasih izin. 1 HTI 53 tahun. Nah diganti enggak itu uangnya? Diganti rugi atau tidak? Atau ditukar, atau diambil begitu saja oleh negara. Negara boleh saja ngambilnya, tidak ada masalah. Apalagi yang memang diterlantarkan. Nah ini saya mohon dengan hormat, supaya sudah diberikan kekuasaan selaku kepala otorita. Otorita itu kan otoritasnya itu sudah diberikan kewenangan, tugas dan tanggung jawab secara khusus dan bertanggung jawab kepada presiden. Prinsip kehati-hatian itu tolong dipegang. Jangan kita mengejar target, kita mengorbankan yang lain. Memang di dalam suatu revolusi, kata Bung Karno, korban itu pasti ada. Tapi bagaimana kita memperkecil risiko sehingga target presiden itu bisa terwujud. Jadi semua bisa enjoy. Jangan pemerintah saja yang enjoy sementara rakyatnya setengah mati. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya rasa tidak berlebihan. Wajar-wajar sajalah kalau kami ini orang minoritas, orang primitif, orang yang tertindas, khawatir. Jadi negara harus memberikan perlindungan. Terima kasih. Oke Pak Koronalis, nggak nyampe 5 menit. Saya minta persetujuan kita perpanjang sampai jam 13.00. Saya ingatkan 5 menit, masih banyak. Pak Endro, silakan. Ya, terima kasih pimpinan yang kami hormati jajaran IKN, OIKN, dan kawan-kawan semua. Ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Kalau masalah usulan angka itu, saya pikir itu nomor 2 atau nomor 3. Karena apa? Ini kita bicara masalah ibu kota negara yang memang kesepakatan dari Komisi 2 itu kita dukung secara penuh untuk segera terrealisasi. Ada beberapa hal. Yang pertama kaitannya, saya hanya ingin mengingatkan yang tadi dikatakan Pak Samsuri Rizal juga masalah konsep IKN. Ini kan fokusnya kemana? Apakah ke pemerintahan atau ke ekonomi? Karena di satu sisi kita juga DPR sedang menyelesaikan juga RUU tentang daerah khusus Jakarta yang arahnya difokuskan ke ekonomi. Apakah ini sudah kepastian mau ke pemerintahan? Tapi kalau dilihat dari data yang ada, ini juga masih bicara masalah industri, ekonomi, bisnis. Ini berbicara di IKN. Ini minta kejelasan karena kita bisa membayangkan kalau hanya pusat pemerintahan itu sih akan menjadi sepi. Tambah bisnis seperti apa? Jangan sampai berulang lagi daya dukung lingkungan dengan adanya perkembangan ibu kota negara yang digabung dengan bisnis, ini menjadi berat bebannya. Ada gula, ada semut. Jadi penyelesaiannya itu bagaimana gulanya juga dipindah. Kalau gulanya numpuk di IKN juga sama kembali lagi menjadi beban yang berat. Jakarta sebenarnya persoalannya juga sama. Kalau gulanya dipindah,
itu juga akan menjadi tertata kembali. Ini kan penyelesaian yang bukan dari akarnya. Kalau dari akarnya kenapa menjadi daya dukungnya menjadi terlampaui? Ini satu. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan kesiapan dari infrastruktur yang ada. Khususnya kalau ibu kota negara ya kaitannya dengan tadi dipaparkan kaitan sumber energi sudah ada dari PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Terus infrastruktur IT-nya seperti apa perkembangannya? Karena kalau kita lihat data ini dari progres yang ada untuk pembangunan gedung kantor presiden itu progres 29 Februari 2024 sudah 78,648%, betul Pak ya? Nah, bagaimana kepala otorita beserta jajarannya ini mempercepat pembangunannya. Dan juga jangan lupa Undang-Undang UIKN kemarin yang kita bahas, ini konsepnya juga bagaimana mendukung investasi masuk. Jadi bukan mengandalkan pada anggaran pemerintah saja, tapi juga dari investasi. Nah saran saya ini kan investasi yang masuk pun juga nggak jelas. Saya juga ingin informasi sudah berapa banyak, apa saja yang sudah masuk atau baru MOU. Karena apa? Karena ini untuk kejelasan, kami sangat mendukung IKN ini untuk segera selesai. Saya sarankan untuk segera saja berkomunikasi dengan Presiden. Ini untuk supaya ditetapkan aja. Jadi secara formal ibu kota negaranya sudah di IKN aja. Karena apa? Secara politiknya supaya ada landasan yang kuat bagi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau tidak ada kepastian, ini undang-undang DKI-nya sudah dibahas, ini tinggal mengeluarkan kepres saja bahwa pusat pemerintahan pindah di IKN. Nah ini kan jelas. Ini investasi dunia, bisnis dan sebagainya ini menunggu sebenarnya ini mau beneran apa enggak? Kalau mau beneran secara politik dideklarasikan aja. Jadi seperti proklamasi. Yang penting proklamasi dulu. Kita pindah, sudah pindah. Sudah, setelah itu baru dibangun kemudian. Kalau mengambang begini saya pikir siapapun akan masuk ke IKN juga ragu-ragu. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Enrol. Pak Arsa Juliandi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya banggakan, Pak Kepala, Pak Wakil Kepala beserta Deputi dan jajarannya. Jadi saya tidak banyak-banyak Pak Kepala, saya hanya ingin mendorong terus mengenai kepastian hukum untuk berinvestasi Pak. Karena walaupun sudah ada task force dunia usaha dengan IKN, ya mungkin saya dorong untuk lebih aktif lagi, ya karena dari sektor swasta masih ada keraguan-raguan mengenai kepastian hukum dan terutama masalah pertanahan. Jadi ini Pak Ketua sekaligus melaporkan ke Pak Ketua nih, ini ada keterkaitan antara IKN dengan Kementerian ATR BPN Pak ya, tentang kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan. Jadi ini memang salah satu yang dianggap kurang respon dari dunia usaha. Jadi mengenai kepastian hukum. Dan sesuai dengan
tugas dari IKN ini adalah menjaga menjaga pengembangan daerah mitra. Jadi ini memang tugas dari IKN, ya, termasuk juga masalah pelayanan perizinan. Nah, ini juga Pak Bambang seharusnya juga bercerita Pak di sini Pak, kendala-kendala yang Bapak hadapi, karena kebetulan Kementerian ATR BPN itu mitra Komisi 2 Pak. Jadi lebih enak Bapak menyampaikan di sini, karena kami juga perlu tahu itu Pak. Nah, jadi itu Pak Bambang. Dan juga mengenai sosialisasi Pak, ini kan pengusaha-pengusaha daerah ini kan masih ingin juga mendapatkan informasi Pak, bagaimana bisa ikut serta dalam pengembangan ekonomi di IKN, karena selain IKN ini merupakan tujuannya untuk mindset baru, tapi juga untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, dan pertumbuhan ekonomi ini kan bukan hanya yang besar-besar Pak, yang ikut serta, tapi yang menengah ke bawah perlu juga diberi kesempatan. Nah, tentu melalui informasi-informasi yang seperti melalui task force dengan dunia usaha tadi, itu perlu di frekuensinya ditingkatkan Pak. Jadi mungkin itu Pak Bambang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riswantoni. Kita bagaimana? Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Komisi 2 dan Kepala IKN beserta jajarannya yang saya hormati. Ada 3 pertanyaan saya, Mas Bambang. Pertama, tentang status otorita IKN ini, sebaiknya itu merupakan status yang selamanya gitu ya. Jangan ada lagi dualisme kepemimpinan seperti yang ada di Batam. Katakanlah nanti setelah bagus akan ada gubernurnya begitu. Akibatnya pembangunan atau kebijakan itu tumpang tindih Pak. Ya, kita seperti ketahui Batam sekarang ada wali kotanya, otoritanya jadi seperti mati gitu Pak. Yang kedua tentang master plan yang saya lihat di sini, motonya kota dunia untuk semua. Ini kan luar biasa Pak. Ya. Apalagi side plan ini atau rencana visi misinya itu dari 2024 sampai 2045 ini kan kurang lebih 21 tahun Pak. Kalau kita mengharapkan kota ini adalah termasuk kota bisnis, yang master plan secara keseluruhan juga belum ada, tapi kalau kita mengacu dengan kotanya Pak atau Mas Doni yang hampir 50 tahun, ini samping ibu kota loh Pak. Untuk hijrah itu luar biasa Pak. Cuma berapa Pak? Paling sekitar 2.000 hektar yang terpenuhi di BSD. Di Bekasi lebih kecil lagi Pak. Ada yang lebih besar di Cibitung, Jababeka, itu juga hampir 50 tahun, karena industri Pak yang mendukung. Jadi isi daripada huniannya memang berimbang atau linear dengan banyaknya industri. Nah kita yang akan kita capai di IKN ini apa? Kalau menurut saya, apa yang disarankan oleh teman-teman tadi, semestinya merupakan kota administratif dulu Pak. Baru secara alami kita menjadikan ibu kota ini pelan-pelan sebagai pendukung Pak, jangan jadi kota bisnis. Kota bisnis tetap di Jakarta Pak. Jadi luar biasa, 21 tahun yang menurut saya
terlalu berhayal bahwa itu akan penuh. Tapi kalau dibuat ini, Mas Doni, kota administratif dengan wisata, nah itu mungkin luar biasa, Pak. Sehingga orang akan liburan ke sana, Pak. Tapi kalau kita mengharapkan penghunian, apalagi dipaksakan kantor, seluruh karyawan pindah ke sana, dan zaman sekarang ini yang sudah bisa online, sudah bisa tidak perlu jalan, ada Zoom, ya mungkin setingkat dirjen lah atau eselon 1 saja yang ada di sana. Tapi yang operasionalnya karena di sini adalah pendukung administratif terhadap industri-industri maupun bisnis, tentunya jangan kita paksakan pindah ke sana. Akibatnya cost nanti akan lebih besar, lebih mahal. Gitu. Jadi ini harus dibicarakan lagi, Pak. Misi visinya daripada Pak Presiden ini harus berani kita ungkapkan. Karena realitanya ada di depan mata kita, yang di samping ibu kota loh, Pak. 50 tahun aja segitu-segitu aja, Pak. BSD agak lumayan setelah terjadi jalan tol. Coba belum ada jalan tol yang sekarang. Pasti nambah lama. Nah, jadi kalau menurut saya kita bisa ambil contoh, Pak, seperti kalau untuk infrastruktur, perencanaannya itulah kota Shanghai, Pak. Kota Shanghai itu infrastrukturnya sudah master plan-nya itu lengkap, Pak. Untuk 5 tahun ke depan itu jelas gitu. Dan kalau bisa jangan berubah master plan ini. Hijau merahnya ini tidak boleh berubah. Sehingga ke depan apa yang kita akan capai atau kita akan tinggalkan di IKN ini tentunya luar biasa dengan perencanaan yang matang gitu. Tapi kalau ujuk-ujuk ya sekarang saja sudah bergejolak. Karyawan atau pegawai negeri yang mau pindah ke sana itu banyak sekali penolakannya gitu. Dan kita juga secara ekonomi nggak baik juga, Pak, kita paksakan pasar ada, makan bagaimana. Nah, ya contoh saja kita waktu kunjungan ke sana, kasihan saya ngelihat teman saya nih Pak Andi ini, nyari WC aja sulit, Pak. Jalan kita setengah kilo, ngantri lagi. Ya. Nah saya nggak kebayang 17 Agustus nanti dipasarkan. Bagaimana prasarana ini? Jadi maksud saya prasarana atau pasum-pasos juga tidak bisa kita paksakan. Dia harus linear dengan keberadaan orang yang ada tetap di sana. Jadi ya istilahnya alami lah, alami. Jadi jangan ujuk-ujuk kita timbul banyak, akhirnya orang buat catering banyak, nggak taunya besoknya orangnya nggak ada. Ya. Karena kita melihat contoh kota-kota atau katakanlah di daerah, ibu kota atau pemekaran kabupaten atau provinsi yang baru, itu kosong melompong, Pak, kotanya. Jarang ada yang sukses, kecuali mungkin di Jawa ya. Tapi kalau kabupaten baru, nggak ada itu, kotanya cuma ada Senin sampai Jumat saja, Pak. Tapi kalau karyawan itu jadi karyawan PJKA, jadi pulang Jumat kehadiran Ahad. Gitu kan. Jadi kosong, Pak. Nah ekonomi nggak jalan. Nah bagaimana kita mau IKN ke depan ini? Ini harus hati-hati, Pak. Kita jangan paksakan. Luar biasa, apalagi secara infrastruktur kita lihat luar biasa alamnya ya. Tentunya di sini adalah berbiaya tinggi, Pak. Tentunya teman-teman swasta juga akan mikir-mikir juga dengan biaya tinggi yang ada sekarang. Gitu. Tapi kalau kita sekali lagi kita jalankan dengan kota administratif dan wisata, mungkin ini luar biasa, Pak. Jadi kita bisa bentuk wisata-wisata yang indah di sana. Yang terakhir adalah masalah pertanahan, Pak. Masalah pertanahan ini sebenarnya tanggung jawabnya siapa? IKN atau BPN? Karena saya mendengar ada lebih dari 2.000 persil yang belum selesai persoalannya. Ya, baik itu persoalan dengan penduduk setempat maupun dengan persoalan yang kemarin itu yang masuk di dalam lingkaran otorita maupun yang sudah dicoret yang kemarin kita bicarakan itu. Saya rasa itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Rizwan. Pak Bagus. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh anggota, cuman saya ingin menanyakan terkait dengan realisasi di tahun 2023. Di sini tertera ada anggaran sekitar 285 miliar sekian, yang realisasi sudah 271 miliar sekian, yaitu 95%,04. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berani menarik kata Nusantara, berarti itu tidak akan terlepas dari kita menarik sebuah benang merah yang mempunyai nilai yang luar biasa. Dan di dalam kita menarik benang merah itu, saya belum pernah mendengar sejauh mana komitmen pemerintah di dalam membangun budaya di IKN tersebut. Ya, dan seperti yang saya lihat di sini, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat itu anggarannya 10 miliar. Apa saja yang sudah dilaksanakan dengan anggaran tersebut? Sedangkan setahu saya waktu kita datang ke sana belum ada kegiatan apapun di situ. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah ada, saya cuma mengingatkan lagi, kalau memang belum ada, harapan saya diadakan. Dengan melihat PBB telah mengapresiasi slogan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti Pak Riswantoni juga sudah sampaikan tadi, akan menjadi lebih agungnya IKN ini kalau itu sudah mengambil kata Nusantara dan akan dilengkapi dengan bentuk-bentuk nyata dan konkret kita di dalam membangun budaya itu sendiri. Terbangunnya 5 tempat ibadah yang bisa kita banggakan ada di IKN. Ini penting menjadi pemikiran kita bersama. Karena satu namanya Nusantara, yang kedua adalah sebagai bentuk konkret dari sikap kita bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu ada di IKN. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terkait dengan realisasi di tahun 2023 ini. Saya mengapresiasi kepada otoritas IKN di dalam pembangunan, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Pak Muras.